Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali kita diberikan kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita kembali bisa berkumpul di masjid kita dalam rangka bersama-sama menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, junjungan dan suri teladan umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab tentang hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang berkenaan dengan adab-adab seorang penuntut ilmu, terutama orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran bukan hanya sekedar pengetahuan atau bukan sekedar teori saja, tapi ilmu Al-Quran akan bermanfaat dalam kehidupan seseorang bila dibarengi dengan adab-adab, baik ketika kita belajar, ataupun ketika kita mengajar, ataupun ketika kita mengamalkan dan mendakwahkannya. Nah, semoga apa yang kita baca dari kitab ini menambah khazanah keilmuan kita insyaallah ta'ala. Ya. Namun sebelum kita ke kitab, isi dari dan kandungan kitab ini, ada poin yang penting yang berkenaan dengan tarjamatul muallif, ya, berkenaan dengan biografi daripada penulis kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi. Ya, kita baca saja sedikit, ya. Ini dibaca saja. Poin terakhir tentang biografi beliau disebutkan dalam muqaddimah kitab ini adalah tentang tasanifuhu atau tasanifu, ya, karya-karya beliau. Ya, jadi kita mengenal orangnya, ya, sifat-sifatnya, akhlaknya, dan bagaimana beliau menuntut ilmu. Nah, kita perlu juga membaca sedikit tentang karya-karya beliau. Ya. Nanti pada saat di kemudian hari kita pasti bersinggungan dengan karya-karya beliau ini. Ya. Jadi kita sudah kenal terlebih dahulu. Disebutkan dalam kitabnya, tasanifuhu katsiratun. Ya. Karya-karya beliau ini sangat banyak. Walaupun usianya hanya 40-an tahun, ya. Namun karya-karyanya sangat banyak. Kenapa karyanya bisa banyak? Ya, karena memang beliau ketika menuntut ilmu
Ya, selain keseriusan dan kesungguhan, ya, dan juga dipenuhi dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Ya, jadi apa namanya, dunia ilmunya berkah, dunia ilmiahnya itu berkah, sehingga beliau bisa menulis banyak karya, banyak kitab. Ya. Dan disebutkan di sini beberapa contoh kitabnya. Minha, ya, di antara kitab beliau, di antaranya adalah Syarhu Sahih Muslim. Ya. Syarah Sahih Muslim. Ini kitab yang sangat terkenal. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, ya, syarah yang termasuk syarah yang paling terkenal adalah syarah dari Al-Imam An-Nawawi. Ya. Beliau beri judul kitabnya Syarhu Sahih Muslim. Penjelasan terhadap Sahih Muslim. Ya, jadi kalau kita ingin paham Sahih Muslim, paham hadis-hadisnya, kita harus baca penjelasannya. Ya. Karena membaca hadis Nabi SAW itu tidak bisa dipahami hanya sekedar bermodal bahasa Arab. Ya, apalagi bahasa Arab kita bahasa Arab dasar. Ya. Orang yang bahasa Arab saja atau orang Arab saja, ya, kalau membaca hadis Nabi, mereka butuh penjelasan dari para ulama. Ya. Nah, penjelasan terhadap Sahih Muslim yang terkenal adalah salah satunya kitab Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu yang pertama. Ya. Insya Allah nanti kita akan bersinggungan. Kalau kita belajar lebih luas lagi tentang hadis Nabi, kita pasti bersinggungan dengan Syarah Sahih Muslim. Ya. Kemudian yang kedua, kitab Al-Irsyad. Nama kitabnya Al-Irsyad. Yang ketiga, At-Taqrib fi Umumil Hadis. Sudah ditulis ya? Kitab yang ketiga, At-Taqrib fi Umumil Hadis. Kitab yang ketiga, At-Taqrib fi Umumil Hadis. Kitab yang keempat, Tahdzibul Asma wal Lughat. Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Selanjutnya, Al-Manasik As-Sughra. Al-Manasik As-Sughra. Selanjutnya, Al-Manasik Al-Kubra. Jadi beliau punya dua kitab Al-Manasik. Al-Manasik As-Sughra dan Al-Manasik Al-Kubra. Selanjutnya kitab Minhajut Talibin. Minhaj At-Talibin. Kitab Minhaj At-Talibin. Minhaj At-Talibin. Selanjutnya kitab
Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin. Ini kitab tentang akhlak. Ya. Kitab tentang akhlak. Kemudian selanjutnya kitab Khulasatu Al-Ahkam Khulasatu Al-Ahkam fi muhimmati Khulasatul Ahkam fi muhimmati as-sunan fi muhimmati as-sunan atau fi muhimmati sunan wa qawaidil Islam. Jadi itu judulnya cukup panjang. Khulasatul Ahkam fi muhimmati sunan wa qawaidil Islam. Khulasatul Ahkam fi muhimmati sunan wa qawaidil Islam. Selanjutnya kitab Raudhatu At-Talibin wa Umdatul Muftin. Ya. Raudhatu At-Talibin wa Umdatul Muftin. Raudhatu At-Talibin wa Umdatu Al-Muftin. Muftin, fatwa, ahli fatwa. Ini kitab besar dalam masalah fiqih. Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ya. Kalau kita baca Kifayatul Akhyar, kita sering mendengarkan ini. Wa qala an-Nawawi fir Raudhah. Ya, maksudnya dalam kitab ini. Nama kitabnya Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Disebutkan dalam footnote-nya wa huwa kitabun kabir wa marja'un azim fi furu'i fiqhil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, jadi Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin adalah kitab yang besar dan menjadi referensi utama. Ya, termasuk referensi utama dalam masalah fiqih mazhab Syafi'i. Kemudian yang selanjutnya dalam kitab fiqih juga Syarhul Muhadzab. Kitab Syarhu Al-Muhadzab. Ini kitab besar juga dalam fiqih Syafi'i juga. Ya. Walaupun disebutkan dalam footnote-nya, beliau tidak sempat menyelesaikan kitab ini. Beliau hanya menulis sampai masalah riba. Ya, sampai masalah riba. Belum sempat diselesaikan, Allah sudah memanggil beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Wa huwa min a'dhamil maraji' fi muqaranatil adillah. Ya. Dan kitab Syarhul Muhadzab adalah termasuk referensi yang paling utama dalam dalam masalah perbandingan perbandingan dalil-dalil, muqaranatil adillah. Ya, jadi beliau menjelaskan panjang lebar tentang setiap masalah dengan dalil-dalil masing-masing dari para ulama dalam kitab Syarhul Muhadzab. Ya.
Nama kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Kemudian yang selanjutnya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, yang setiap pagi kita baca. Ya. Ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa di dunia. Ya, termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, sudah diterjemahkan dan menjadi menjadi referensi dalam sekian banyak taklim ya, dari berbagai macam kalangan, ya, dari berbagai macam mazhab, ya, dari berbagai macam mazhab menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Jadi bukan cuma mazhab Syafi'i saja. Jadi semua mazhab, semua ulama mazhab pada zaman sekarang, pada zaman modern atau pada zaman sebelumnya, ya, mereka banyak mengkaji, menjelaskan, ya, menukilkan kitab Riyadhus Shalihin dalam majelis-majelis taklim atau dalam diskusi dan lain sebagainya. Karena kitabnya sangat-sangat istimewa. Setiap pagi kita baca juga, ya, mengandung berbagai macam pokok-pokok ajaran Islam, baik dari si akidah, akhlak, ada fikihnya, macam-macam. Ya, kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang selanjutnya kitab Al-Adhkar. Ya, kitab Al-Adhkar. Kitab yang memuat zikir-zikir. Ya. Al-Adhkar. Ya. Kitabul Adhkar dikenal dengan Kitabul Adhkar walaupun namanya cukup panjang. Ya. Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisid da'awati wal adhkar. Jadi nama bukunya atau judul bukunya sangat panjang. Ya. Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisi ad-da'awati wal adhkar. Wa huwa al-ma'ruf bil adhkar an-Nawawi. Bil adhkar lin-Nawawi. Jadi kitabnya judulnya panjang namun dikenal dengan kitab Al-Adhkar saja. Ya, jadi ujung judulnya yang dikenal. Ya, Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisi ad-da'awati wal adhkar. Ya. Mengandung tentang doa-doa, hadis-hadis tentang doa-doa dan hadis tentang zikir. Dan yang terakhir yang disebutkan adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu kitab yang kita pelajari sekarang. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wa huwa kitabuna hadzal ladzi nuqaddimu lil qura' wa ghairu dzalika minal mu'allafat al-mufidah wal musannafat an-nafi'ah. Dan masih banyak lagi yang lain, kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat. Ya, termasuk hadis yang kita baca, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, itu juga hasil karya beliau. Ya, beliau mengumpulkan 40 berapa hadis? 42 hadis dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah biasa menjadi hafalan, ya, di berbagai macam pondok pesantren, madrasah, sekolah dan lain sebagainya. Ya. 40 hadis dan 40 hadis itu mencakup berbagai macam masalah. Ya, dari sisi akidah, fikih, akhlak dan lain sebagainya. Ya, jadi 40 hadis disitulah salah satu keistimewaan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau memilih dari sekian ribuan hadis yang beliau hafalkan. Ya, dari sekian ribu hadis yang beliau hafalkan, beliau memilih 42 hadis yang kalau kita baca itu sudah berbagai macam cabang dari agama kita tercover dalam hadis-hadis tersebut. Ya, secara global. Ya, secara global kita bisa menjadikan pegangan. Ya, sehingga Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab kecil itu dihafalkan oleh sekian banyak atau sekian ribu bahkan mungkin jutaan tulabul ilm, para penuntut ilmu dari berbagai macam kalangan, ya, dari berbagai macam mazhab. Ya.
di seluruh dunia. Ya. Nah, termasuk di negeri kita menjadi matan hadis hafalan yang paling utama dihafalkan, ya. Baik di sekolah atau di pondok pesantren pada umumnya, baik pesantren yang bergaya tradisional ataupun pesantren bergaya modern, ya, semuanya pasti menerapkan atau mewajibkan kepada santrinya untuk menghafalkan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Ini karya beliau rahimahullahu taala yang sangat banyak manfaatnya. Ya. Kemudian bagian terakhir disebutkan safara fi akhir umrihi ila baladihi Nuwa wa zara al-Quds wal Khalil thumma raja'a ila Nuwa famarida inda abawayhi wa tuwfiya rahimahullahu taala lailatal arbi'a li sittin baqina min syahr Rajab sanah 676 min al-hijrah wa dufina bi baladihi Nuwa wa qabruhu masyhurun biha wa kana linaba'i wafatihi waqa'al yammu ala Dimashq wa ahliha rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa a'la darajatihi fil jinan. Ya. Pada akhir hidupnya beliau kembali ke kampungnya, itu kampung Nuwa, ya. Di kampung yang tempat beliau lahir. Kemudian beliau berziarah ke Al-Quds, Palestina, Baitul Maqdis, dan juga Al-Khalil. Nah, Al-Khalil ini juga sekarang ada di Palestina, daerah namanya Al-Khalil. Kemudian setelah beliau ziarah ke Baitul Maqdis, beliau kembali ke kampungnya di Nuwa, dan qadarullah beliau sakit, dan dari sakit itu menyebabkan beliau wafat pada malam Rabu. Ya. Pada malam Rabu tanggal lisittin baqina min syahr Rajab. Ya. 6 hari di akhir bulan Rajab. Di tanggal berapa itu? 24 atau 25 atau 24 ya. Jadi kurang 6. 30 kurang 6 berapa? 24 ya. Tanggal 24 Rajab ya, disebutkan 6 hari lisittin baqina min Rajab, itu istilahnya ya, karena bulan Qamariyah itu kan kadang 29, kadang 30 ya. Yang penting 6 hari sebelum berakhirnya bulan Rajab maksudnya. 6 hari sebelum berakhirnya bulan Rajab tahun 676 Hijriah. Ya. Jadi beliau meninggal 6 hari sebelum berakhirnya bulan Rajab, atau tanggalnya 24 ataupun 25. Ya, antara 24 dan 25. Rajab tahun 676. Dan beliau dikuburkan di kampung beliau yaitu Nuwa, dan kubur beliau masyhur ya, di kampung tersebut dan sering diziarahi. Ya. Dan ketika beliau wafat dan berita beliau wafat sampai ke Dimashq, maka di Dimashq kaum muslimin berkabung ya. Kaum muslimin berkabung di Dimashq, di Syam ya, di Syria sekarang ya. Jadi beliau ini orang Quds ya, orang Palestina, orang Nuwa ya. Atau orang, kalau sekarang tuh Nuwa itu di mana? Letaknya di sekitar Syria ya, di Syam ya. Nah, itulah akhir dari perjalanan hidup imam besar kita, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas,
dan meninggikan derajat dan kedudukan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan tetesan warisan ilmu beliau dan kita bisa dikumpulkan bersama beliau oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang paling baik, ya, yang di surganya Allah Azza wa Jalla. Baik. Dengan demikian, biografi beliau telah kita bahas secara cukup, ya. Dan kita, ya, walaupun di sini hanya 3 lembar saja, ya, tentang biografinya, tapi ya, begitulah gambaran orang yang diberikan barokah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita membaca biografi tentang beliau hanya selembar atau 2 lembar, namun kita bisa memetik berbagai macam pelajaran penting, ya, berbagai macam pelajaran hikmah dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita sebagai para penuntut ilmu. Ya, sehingga jangan dilupakan ini biografi, ya, sering dibaca-baca, ya, supaya apa? Supaya ruh, nyawa belajar, ya, nyawa dalam mempelajari ilmu itu bangkit, ya. Karena orang belajar itu butuh nyawa, butuh ruh, ya. Bukan hanya sekedar baca begitu saja, kemudian dihafal, kemudian kalau ada ujian kita jawab, ya, bukan sekedar itu, ya. Tapi ada ruh yang bisa membangkitkan semangat, bisa membangkitkan ketakwaan, ya, bisa membangkitkan motivasi, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita butuh dari membaca biografi orang-orang soleh dan orang-orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu harapan kita semoga Allah juga memberikan berkahnya kepada kehidupan kita. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan muqaddimah. Ya, muqaddimah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ya. Ini muqaddimah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Jadi kita baca muqaddimahnya karena memiliki berbagai macam pelajaran juga. Dan termasuk di muqaddimah ini beliau menjelaskan secara singkat, ya, kenapa kitab ini beliau tulis, ya, apa sebabnya beliau tulis dan bagaimana caranya beliau menulis. Ya. Istilah sekarang itu metodologi, ya, istilah kita sekarang kalau kita belajar, kalau kita menulis ada namanya metodologi penulisan. Jadi kalau kita menulis nanti karya ilmiah di perguruan tinggi atau di tingkat S2 dan S3 ataupun karya-karya ilmiah yang lain, ya, sebelum kita masuk ke dalam inti tulisan kita, di awalnya kita menjelaskan tentang metodologi kita menulis karya tersebut, ya, apa sebabnya, apa latar belakangnya, ya, apa saja referensinya, ya. Kemudian metodenya, metode siapa yang kita pakai, dan seterusnya. Metode penelitiannya, metode penulisannya, dan seterusnya. Ya. Itu namanya karya ilmiah. Nah, dalam kitab ini juga beliau memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang mengapa kitab ini beliau tulis dan bagaimana beliau menulis kitab ini. Ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat Al-Qur'an, ya. Disepakati oleh para ulama kita, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Qur'an yang ada dalam Quran surah Surah apa? Surah apa ini Bismillahirrahmanirrahim? Yang disepakati oleh ulama adalah Quran surah An-Naml. Ya. Quran surah An-Naml. Nah, kalau Quran surah Al-Fatihah itu tidak sebagian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim,
tidak masuk dalam Quran surah Al-Fatihah sebagian ulama kita. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim di awal Quran, di awal setiap surat. Ya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat berdiri sendiri, ya, ayat tersendiri. Ya. Jadi dia tidak termasuk dalam surat yang di bawahnya. Ya. Ada yang mengatakan Al-Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim, termasuk dalam ayat pertama dalam Quran surah Al-Fatihah. Ya, dalam Quran surah Al-Fatihah. Artinya, tapi yang disepakati oleh para ulama, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah adalah Quran surah An-Naml. Yaitu kisah tentang Nabi Sulaiman. Ya, Allah berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim." Itu disepakati oleh para ulama, kata ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan surah An-Naml. Ya. Sedangkan surah-surah yang lain, ya, maka ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sebagai ayat yang berdiri sendiri. Ya. Jadi tidak termasuk dalam surah itu, ayat berdiri sendiri. Ya, sebagai pemisah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Ya. Kecuali dalam Quran surah At-Taubah tidak ada bismillahnya. Ya. Kenapa dalam surat Taubah tidak diawali dengan bismillah? Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, surat Taubah Bismillahirrahmanirrahim mengandung rahmat. Ya. Sedangkan surat Taubah nazala bis-saif, kata beliau. Sedangkan surat Taubah itu adalah ayat tentang pedang. Ya, ayat tentang pedang, sedangkan bismillah mengandung rahmat. Ya. Jadi beliau mengatakan demikian, ya, dalam pendapatnya. Sebagian ulama mengatakan kenapa bismillah dalam At-Taubah tidak ada, ya, itu karena dalam ayat bismillah itu ada mengandung rahmat, sedangkan At-Taubah itu surat tentang perang, ya, surat tentang perang. Ya. Namun sebagian para ulama mengatakan kenapa tidak ada bismillah antara Al-Anfal dan At-Taubah. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surah yang sama. Ya, jadi masih bersambung dia. Ya, walaupun turunnya tidak bersamaan. Ya. At-Taubah itu turun di akhir-akhir kenabian. Ya. Sedangkan Al-Anfal, ya, turun di awal-awal hijrah. Karena berkenaan dengan perang Badar. Ya, perang Badar itu kan perang di awal hijrah. Ya. Dan surah At-Taubah turun di akhir-akhir kenabian. Ya, jadi jaraknya cukup jauh. Kalendernya, ya, kalender turunnya Al-Anfal dan turunnya At-Taubah. Tapi karena surah itu memiliki kandungan yang mirip, ya, maka sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah surah yang sama, ya, surah yang sama antara Al-Anfal dan At-Taubah, ya, sehingga tidak dipisah oleh Bismillahirrahmanirrahim, tidak dipisah oleh basmalah. Jaid. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim dijadikan sebagai awal dari setiap karya, setiap tulisan, setiap amalan, ya, karena mencontoh Al-Quran. Ya, mencontoh Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian setiap surat juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi mencontoh, meneladani bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, atau bagaimana Rasulullah SAW menyuruh menuliskan Al-Qur'an, maka itulah yang diteladani oleh kaum muslimin. Kemudian juga menteladani para nabi. Ya. Nah, para nabi dan rasul kalau mereka menulis surat itu senantiasa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dalam surat beliau kepada Ratu Balqis yang diabadikan dalam Quran surah An-Naml itu yang kita sebutkan tadi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Nabi SAW juga ketika mengirim surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam, beliau senantiasa menuliskan di awal surat beliau dengan ayat ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga ada hadis yang disebutkan oleh para ulama, ya, walaupun dari sisi sanad masih diperdebatkan, ya, namun dari sisi makna menjadi acuan atau patokan dalam menulis, ya, di mana Rasulullah SAW disebutkan bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalati atau bil bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Setiap urusan yang penting yang tidak diawali dengan basmalah maka terputus. Ya. Jadi terputus dia punya atau tidak sempurna dia punya pahala. Ya. Jadi setiap urusan penting yang tidak diawali dengan basmalah atau dalam riwayat yang lain disebut dengan hamdalah, ya, maka fahuwa aqta. Maka urusan itu terputus. Ya. Terputus artinya pahalanya berkurang, ya, tidak sempurna. Taib, sampai situ tentang basmalah, ya. Kemudian wabihi nasta'in, dan dengan Allah atau kepada Allah atau kepadanya kita memohon pertolongan. Ya. Jadi ada sambungan wabihi nasta'in, dan kepadanya atau kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahil karimil mannan dzittuli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi habibahu wa khalilahu abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awthani wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil qur'ani al mu'jizatil mustamirrati ala ta'atubil azmani allati yatahadda biha al insa wal jan bi ajma'ihim. Sampai situ dulu. Jadi beliau memberikan muqaddimah. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Al-Karimil Mannan. Al-Karim, yang maha karim itu apa? Yang maha apa? Pemurah. Ya. Yang maha dermawan. Al-Karim. Ya. Yang maha memberi. Ya. Al-Mannan. Ya. Al-Mannan dari kata Al-Man, menganugerahkan. Ya. Yang maha memberi dan maha menganugerahkan. Apa Al-Mannan dan Al-Karim bedanya? Kata dalam penjelasannya disebutkan Al-Mannan alladzi yabda'u bin nuwali qabla su'al. Ya. Al-Mannan artinya adalah Allah Azza wa Jalla itu memberikan sesuatu sebelum kita meminta. Ya, disebut Al-Mannan.
Ya, yang maha memberi kepada hambanya sebelum hamba itu meminta. Ya. Nah, karena kita ini sebelum meminta kita sudah ada. Ya kan? Mata, hidung, telinga, sebelum kita minta, Allah sudah kasih. Memang. Ya. Jadi jasad kita ini sudah dikasih memang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Luar dalamnya sempurna. Fi ahsani taqwim. Ya. Dalam bentuk dan rupa yang paling sempurna. Ya. Sebelum kita minta, Allah sudah kasih. Rizki, Allah sudah kasih. Sebelum kita minta. Ya, karena rizki itu ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita ditiupkan ruh. Ya. Arba'i kalimat. Apa semua yang disebutkan dalam hadis An-Nawawi, Arba'in Nawawiyah? Ya. Apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'id. Ya. Jadi kebahagiaan kita itu sudah ditulis oleh Allah sebelum kita minta. Ya, rizki kita semuanya pokoknya, makanya disebut Allah itu Al-Mannan. Dia memberi sebelum kita meminta. Ya. Jadi apa yang kita minta ketika kita hidup ini, ketika kita berdoa dalam ibadah, setelah kita sholat, berdoa dalam kehidupan kita, yang kita minta apa? Sesuatu yang memang sudah dituliskan oleh Allah. Ya kan? Orang itu kalau meminta ketika dia hidup di dunia ini, memintanya apa? Minta kesehatan, ya kan? Minta rizki. Paling banyak permintaan kita itu kesehatan, rizki, ilmu, ya kan? Pokoknya apa saja doa yang kita ucapkan itu intinya itu. Ya. Kita minta sehat, kita minta rizki, kita minta ilmu. Ya. Apa saja diucapkan? Mau panjang doanya orang, mau pendek doanya orang. Ya intinya itu nih. Intinya itu saja. Dan itu sudah ada sebelum kita minta itu. Allah sudah tetapkan. Ya, makanya disebut Al-Mannan, ya. Maha memberi. Kemudian Dzit-Tul. Ya. Yang memiliki At-Tul. Ya, At-Tul ini artinya As-Sa'ah, keluasan, Al-Ghina was-Sa'ah. Ya. Kekayaan yang amat luas. Allah itu Allah Azza wa Jalla, Allah yang Tuhan yang Al-Ghani. Ya, makanya disebutkan salah satu asma Asmaul Husna itu namanya Al-Ghani. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Maha Kaya dan Maha luas pemberiannya. Wal fadli wal ihsan. Ya. Dia memiliki keluasan, memiliki kekayaan yang maha luas, anugerah yang maha banyak, wal ihsan, dan kebaikan yang maha besar. Ya. Pokoknya semua itu sifatnya maha semua. Allah punya itu sifatnya maha. Ya. Maha esa, maha pemberi, maha penyayang, ya. Maha pengasih, dan maha-maha yang lain. Ya. Maha baik, ya. Maha menganugerahi, pokoknya semuanya. Nah, itu sifat-sifat Allah, ya. Jadi biasanya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, seperti yang disebutkan dalam Al-Fatihah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Allah mengawali Qur'annya atau Rasulullah SAW mencontohkan atau memerintahkan kepada para sahabat mengawali Al-Quran dengan Quran surah Al-Fatihah, karena di situ berisi tentang pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaumiddin, Iyyaka na'budu, dan seterusnya. Itu semua pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita adzan dulu. Ya, sebelum kita silakan adzan.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Beliau melanjutkan setelah memuji Allah Azza wa Jalla dan menyebut sifat-sifat Allah yang agung. Beliau mengatakan alladzi hadana lil iman. Yang telah memberikan kita petunjuk kepada iman. Alladzi hadana lil iman. Allah yang Maha Esa, Maha bijaksana, Maha Karim, ya. Dialah yang memberikan kita petunjuk kepada keimanan, ya. Alladzi hadana lil iman. Kata para ulama kita, lil iman biasa disebut hadana lil iman, hadana bil iman, wa hadana ilal iman, ya. Memberikan kita petunjuk kepada keimanan, memberi petunjuk dengan keimanan, memberi petunjuk lil iman, untuk keimanan. Jadi untuk, kepada, dan dengan. Semuanya itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang sudah beriman,
Maka dia diberi petunjuk oleh Allah, berikan petunjuk kepada keimanan, petunjuk untuk keimanan, untuk beriman, dan petunjuk dengan iman. Ya. Ini apa beda-bedanya? Ya. Hadana lil iman, hadana ilal iman, hadana bil iman. Hadana ilal iman itu petunjuk yang pertama. Ya. Hidayah itu taufik. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keimanan. Ya. Dari yang tidak beriman kepada beriman. Ya. Lil iman, untuk beriman. Ya. Jadi ketika kita mau beriman, yang berikan kita petunjuk untuk itu siapa? Allah. Kalau dengan iman, ya berarti ada petunjuk setelah iman. Wazadahum dalam Quran surah Al-Kahfi, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha faqulna idzan syatat. Sebelum ayatnya, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi mereka itu para pemuda yang beriman, setelah mereka beriman kami tambahkan lagi petunjuknya. Itu namanya hadana bil iman. Ya. Jadi dengan keimanan yang pertama yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan keimanan itu kita masih diberikan petunjuk-petunjuk setelahnya lagi. Ya. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi iman ketika kita bersyahadat, itu berarti kita beriman kepada Allah. Namun setelah syahadat itu masih banyak petunjuk lagi, petunjuk taufik. Taufik misalnya taufik tentang ilmu pengetahuan, taufik tentang amal, taufik tentang macam-macam. Ya. Nah, siapa yang memberikannya? Allah Azza wa Jalla. Maka disebut alladzi hadana lil iman. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita diberikan kesempatan menuntut ilmu, ketika kita diberikan anugerah bisa menghafal Al-Quran, ya, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran, ya, bisa mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan isi kandungan Al-Quran, semuanya karena pemberian siapa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dari situ kita merenungkan bahwa apa yang kita dapatkan ini bukan karena kecerdasan otak kita semata. Ya. Kecerdasan otak itu punya andil, tetapi bukan satu-satunya. Ya. Dan bukan yang terbesar. Jadi andil yang terbesar ketika kita bisa beriman, bisa beribadah, ya, bisa belajar Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, andil yang terbesar itu dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita bersyukur di situ. Dan kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Ya. Ketika kita hafal, kita bersyukur. Hafalah satu ayat, bersyukur. Ya. Makanya orang yang ingin menghafal Quran itu dia harus banyak bersyukur, banyak beristighfar. Hafal satu ayat itu hidayah, petunjuk, dan taufik. Ya. Hafal satu ayat, taufik. Maka kita syukuri itu. Maka banyak mengucapkan hamdalah. Mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita syukuri kata Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan tambahkan dengan ayat selanjutnya. Makanya orang yang mau menghafal Al-Quran, dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena bisanya kita menghafalkan ayat-ayat Allah itu bukan dari kecerdasan kita. Ya. Bukan dari kecerdasan semata, tapi ini alladzi hadana lil iman. Ya. Maka muqaddimah yang beliau tuliskan ini harus kita renungkan baik-baik. Alladzi hadana lil iman. Ya, dialah yang berikan kepada kita taufik untuk beriman, mendapatkan keimanan
dan dengan keimanan. Ya. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Dan dia faddala. Ya, faddala itu artinya mengutamakan, ya, memilih, ya, agama kita atas agama-agama yang lain. Ya. Inna dina indallahil Islam. Jadi Allah yang menjadikan Islam itu satu-satunya agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manna 'alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi 'alaihi wa afdalahum ladaihi. Dan setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan agama yang paling baik di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan kepada kita anugerah. Manna, ya. Manna dari kata mannan tadi. Ya. Manna alaina, Allah memberikan anugerah kepada kita dengan mengutus kepada kita akrama khalqihi. Ya. Ciptaannya yang paling mulia. Ya, akrama khalqihi, ciptaan Allah yang paling mulia. Wa afdalahum ladaihi, dan yang paling afdal. Jadi Allah mengutus kepada kita makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu habibahu wa khalilahu. Ya, kekasih dan orang yang paling dia cintai. Abdahu wa rasulahu, sekaligus hamba dan utusannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famaha bihi ibadatal authan. Maka dengan kehadiran Nabi, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menghapus peribadatan kepada berhala. Ya. Allah menghapus peribadatan kepada berhala. Wa akramahu bil Qur'an al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubil azman. Dan Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan Al-Qur'an sebagai mukjizat mustamirrah, mukjizat yang abadi bahasa kita, ya, mukjizat yang berlangsung terus-menerus. Ala ta'aqubil azman, walaupun zaman itu berganti-ganti. Walaupun zaman berganti, tapi Al-Quran tetap sebagai mukjizat yang disebut dengan al-mu'jizatul khalidah, ya, mukjizat yang abadi. Ya, karena mukjizat-mukjizat yang lain yang melihat cuma orang yang ada pada zaman Nabi itu. Ya. Mukjizat-mukjizat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melihatnya cuma para sahabat dan orang-orang yang hidup bersama beliau. Sedangkan kita tidak bisa melihat, ya, karena zaman kita sudah berbeda. Tetapi ada satu mukjizat yang dia tetap mukjizat walaupun zaman sudah berganti, yaitu Al-Quran. Allati yatahadda biha al-insa wal janna bi ajma'in. Yang dengan Al-Quran itu Allah menantang, ya, menantang jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisalnya. Ya. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang digunakan sebagai challenge dari Allah Azza wa Jalla. Challenge kepada umat manusia dan jin. Untuk mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah, itu apa? Ayat Al-Baqarah apa? Awal-awal Al-Baqarah. Nah, tentang tantangan Allah kepada manusia dan jin untuk mendatangkan Al-Quran. Lembar ketiga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Katakanlah apabila kalian ragu, ya, kepada hamba kami, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu kepada apa yang dia bawa,
ragu kepada ayat-ayat yang dia bawa, ragu kepada firman Allah yang dia bawa. Fa'tu, apa ayatnya? Fa'tu bisuratin min mithlih. Maka kalian, oleh Allah dikatakan, kalian kalau bisa mendatangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran itu. Satu surat. Surat yang paling pendek berapa ayat? 3. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kata Allah, kalian datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Yang paling pendek saja. Al-Kautsar, kalau bisa. Fa in lam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa dan kalian pasti tidak akan bisa. Ya. Fattaqun naral lati waquduhan nasul hijarah. Jadi ini disebutkan dengan yatahadda bil insi wal jin. Ya, jadi Allah menantang manusia dan jin untuk menciptakan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Ya. Kalau tidak semuanya, satu surat saja. Dan surat yang paling pendek saja. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Dan sampai sekarang belum ada orang yang bisa membuat karya, karangan, ya, walaupun dia ahli bahasa Arab, ya, ahli sastra dan sebagainya, belum ada yang mampu membuat 3 ayat saja, ya, satu surah yang sama dengan Al-Quran, baik dari sisi bahasanya, dari sisi sastranya, dari sisi kandungannya, dan lain sebagainya. Ya. Ada pada zaman Nabi yang coba bikin surah, nah, seperti Musailamah al-Kadzdzab, itu dia mengaku dapat wahyu dia. Ya. Dan wahyunya dalam bahasa Arab. Tapi ketika dibaca dia punya, menurut wahyu yang dia bilang itu, ya, bikin orang jadi paham itu bukan dari Allah. Ya. Jadi bahasa Arab dengan sastra setinggi apapun, ya, tidak mampu menandingi bahasanya Al-Quran. Dan itu sudah diakui baik oleh orang-orang pada zaman Nabi dan orang-orang pada zaman Nabi itu adalah orang-orang Arab yang berada di puncak sastra Arabnya, ya, di puncak sastra Arab. Ya. Makanya ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan orang Arab pada zaman Nabi itu, kalau kita belajar bahasa Arab itu jadi hujjah dalam ilmu bahasa Arab, ya, dalam ilmu sastra. Makanya ada disebut dengan kalau kita belajar adab sastra Arab, ada namanya al-adab al-jahili, ya, sastra pada zaman jahiliyah. Ya. Sastra pada zaman jahiliyah itu dari sisi bahasanya sastranya sangat tinggi, ya, tapi tidak mampu menandingi Al-Quran. Ya. Orang-orang Arab termasuk Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain, ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, ya, mereka mengatakan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dari sisi bahasa mereka akui, ya, sampai mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kalimat Nabi Muhammad SAW itu seperti sihir, ya, seperti sihir. Bisa apa? Bisa menyihir orang yang mendengar, ya, bisa terpana orang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Makanya mereka mengatakan, tapi bukan sihir. Ya. Jadi itu jelas yang kita sering sebutkan ketika mereka mengendap-endap pergi ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersembunyi di balik dinding. Mereka mendengar ayat Al-Quran dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terpana. Kemudian mereka berdiskusi, itu bukan sihir, bukan juga mantra, ya. Pokoknya tidak ada yang sama. Ya. Tapi yang lebih dekat, kata mereka, lebih dekat itu sihir.
Kenapa? Karena dia bisa membuat orang terpana ketika mendengarkan. Ya. Nah itu kata orang Arab pada zaman jahiliyah. Dan sampai sekarang belum ada orang yang bisa mendatangkan ayat, satu ayat pun, atau sepotong ayat, jangankan satu ayat, sepotong ayat saja. Ya, sepotong ayat saja yang berasal dari karya manusia. Ya. Belum ada yang bisa menandingi ayat Al-Quran. Makanya dia disebut dengan mukjizat. Ya. Dari mukjizat itu, dari sisi itu, salah satu aspek mukjizatnya Al-Quran adalah dia kata-katanya, kemudian lafadznya, mufradatnya, nah itu tidak bisa ditandingi oleh mufradat manusia. Ya, tidak bisa ditandingi oleh mufradat manusia, secerdas apapun manusia itu. Tidak bisa menandingi kata-kata yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu yang kita baca pada malam hari ini. Sampai situ dulu. Ya, insya Allah kita sambung nanti. Ya, jadi akhirnya adalah salah satu anugerah dari Allah kepada Nabi kita dan juga kepada manusia adalah Allah memberikan kepada kita Al-Quran melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat yang abadi yang akan tetap menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan satu ayat pun atau sepotong ayat pun yang sama dengan ayat Al-Quran. Ya, sampai situ dulu. Kita tutup talim kita pada malam hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.